Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 4. Kami akan menjelaskan tentang bentuk kepemilikan bisnis. Yang beranggotakan saya, Dimas Surya. Saya Clara Nadia. Saya Riki Dimas. Kami akan menjelaskan tentang bentuk organisasi bisnis yang akan dijelaskan oleh Clara. Satu, definisi bentuk dan organisasi bisnis. Bentuk dan organisasi bisnis. PT atau perseroan terbatas adalah sebuah badan usaha berbadan hukum yang dimana modalnya terkumpul dari berbagai saham dan setiap pemiliknya memiliki bagian dari banyaknya lembar saham yang dimiliki oleh masing-masing investor yang didirikan. CV atau Command Detail Finance Cap adalah salah satu bentuk badan usaha yang dibentuk oleh 2 orang atau lebih yang kemudian mempercayakan modal yang dimiliki kepada 2 orang atau lebih tersebut. Firma. Firma adalah suatu persekutuan, perserikatan, atau perkumpulan yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan satu nama milik bersama, dan di mana anggota-anggotanya tidak terbatas tanggung jawabnya terhadap perikatan perseroan dengan pihak ketiga. Perseorangan adalah perusahaan yang dikelola dan diawasi hanya oleh satu orang. Pengelola dari perusahaan akan memperoleh seluruh keuntungan perusahaan, akan tetapi juga harus menanggung semua risiko yang akan terjadi dalam perusahaan tersebut. Koperasi. Koperasi adalah sebuah badan usaha yang berorganisasinya didirikan khusus bertujuan untuk memberi kesejahteraan pada anggotanya. Tujuan memberi kesejahteraan tersebut lebih kepada sektor ekonomi. Yayasan adalah suatu bentuk badan hukum yang memiliki maksud dengan tujuan yang memiliki berbagai sifat, seperti bersifat sosial, kemanusiaan, serta bersifat keagamaan. Franchise adalah hubungan yang salah satu pihak diberikan hak untuk memanfaatkan dan menggunakan hak dari kekayaan intelektual atau pertemuan ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan, berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh pihak lain tersebut dalam rangka penyediaan atau penjualan barang dan jasa. BUMN adalah badan usaha yang sebagian atau seluruh kepemilikannya dimiliki oleh negara yang dipisahkan, dan kegiatan utamanya adalah untuk mengelola cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan digunakan sepenuhnya untuk kemakmuran rakyat. 2. Berbadan hukum dan tidak berbadan hukum, bentuk dan organisasi bisnis. Bentuk bisnis berbadan hukum adalah badan usaha yang memisahkan antara hak kekayaan pribadi, pemilik atau pendirinya, dan harta kekayaan badan usaha. Contohnya adalah PT, yayasan, koperasi, dan badan usaha milik negara. Dan bentuk bisnis tidak berbadan hukum adalah badan usaha yang tidak memiliki, memisahkan yang tegas antara harta kekayaan pribadi, pemilik, atau pendirinya, dan harta kekayaan badan usaha. Contohnya adalah CV, firma, dan franchise. Tiga, prosedur dan persyaratan pendirian, bentuk dan organisasi bisnis. PT Perseroan Terbatas. Prosedur dari PT adalah pengecekan nama PT, pembuat draft akta pendirian PT, pendaftaran di Kementerian Hukum dan HAM, pengajuan nomor pajak dan perusahaan, mengurus nomor induk berusaha, mengajukan permohonan izin berusaha. Syaratnya yaitu pendiri minimal 2 orang atau lebih, dan akta notaris dalam bahasa Indonesia. Struktur pengurus minimal terdiri dari 1 direktur dan 1 komisaris. Untuk PT lokal, PMDB, terdiri atas 3 suku kata dan tidak boleh mengandung kata asing. Susunan pemegang saham wajib mengambil bagian saham. Setoran modal minimal 25% dari modal dasar perusahaan. CV. Prosedur dari CV adalah tentukan 2 pendiri CV, menyiapkan data pendirian CV, mengajukan nama CV ke Kemenkumham, membuat akta pendirian CV, penandatanganan akta pendirian CV, pengurusan SKDP, pengurusan NPWP, pendaftaran CV ke PN,
dan mengurus nomor izin berusaha pengumuman ikhtisar resmi. Syarat dari CV yaitu harus didirikan paling tidak 2 orang, sekutu aktif dan sekutu pasif. Harus memiliki akta notaris berbahasa Indonesia. Pendiri CV harus berkewarganegaraan Indonesia. Firma. Prosedur dari firma adalah menentukan nama firma, pembuatan akta, penandatanganan akta notaris, pendaftaran di Kemenkumham, pengajuan pendaftaran NPWP firma, pembuatan nomor induk berusaha. Syarat-syarat firma adalah didirikan oleh minimal 2 orang, menentukan nama firma, merancang tujuan utama mendirikan firma yang jelas, akta pendirian, terdapat domisili perusahaan, dan NPWP firma. Perseorangan. Prosedur dari perseorangan adalah pemesanan nama PT, sertifikat pertanyaan pendirian, NPWP perusahaan, nomor induk berusaha, dan sertifikat standar. Syarat-syarat dari perseorangan adalah tidak ada ketentuan modal dasar minimal. Cukup mengisi pertanyaan pendiri PT perorangan. Cukup 1 orang pendiri. Tidak perlu ada komisaris di PT perorangan. Lokasi usaha. Koperasi. Prosedur dari koperasi yaitu perencanaan pendirian koperasi, penyampaian seluruh rencana, dan konsultasi ke daerah pusat serta dinas. Rapat pendirian koperasi oleh seluruh calon anggota rapat. Verifikasi nama koperasi yang akan didirikan. Verifikasi dokumen permohonan pendirian koperasi. Mekanisme Sismin BHKOP. Syarat-syarat koperasi yaitu 2 rangkap akta pendirian koperasi dan materai. Surat bukti penyetoran modal awal, berita acara untuk rapat pendiri koperasi, dan rencana awal kegiatan koperasi didirikan. Yayasan. Prosedur dari yayasan yaitu nama yayasan, jumlah kekayaan awal yayasan, bukti modal. Fotokopi KTP pada para pendiri, fotokopi KTP pembina, pengawas, dan pengurus yayasan. Akta pendirian yayasan dari notaris pengumuman dalam lembaran berita negara. NPWP dari kantor perpajakan, surat dari Kemenkumham, surat keterangan domisili perusahaan dari kelurahan dan kecamatan. Tanda daftar yayasan dari Dinas Sosial. Syarat-syarat dari yayasan yaitu didirikan oleh 1 orang atau lebih, harus memisahkan sebagian harta kekayaannya menjadi harta yayasan. Pendiri yayasan harus dilakukan melalui akta notaris dan dibuat dengan menggunakan bahasa Indonesia. Yayasan dapat juga didirikan berdasarkan surat wasiat. Yayasan tidak boleh menggunakan nama yang sah dari yayasan lainnya. Yayasan dapat memperoleh status badan hukum, serta akta pendirian yayasan telah disahkan oleh menteri atau pejabat yang telah ditunjuk. Franchise. Prosedur dari franchise adalah penyusunan konsep yang matang, menciptakan brand, mendaftarkan brand, memperkirakan lamanya modal kembali, membuat standar operasional prosedur, penyusunan perjanjian waralaba antara kedua belah pihak, membuat bisnis yang berkekuatan hukum. Syarat-syarat franchise adalah membuat surat pendaftaran waralaba, memiliki standar operasional yang jelas, memiliki hak kekayaan intelektual terdaftar, mempersiapkan beberapa dokumen penting. BUMN. Prosedur dari BUMN adalah pembuatan akta perusahaan, mendapat surat keterangan domisili usaha, mengurus nomor pokok wajib pajak, mengurus surat izin usaha perdagangan, mengurus tanda daftar perusahaan. 4. Kelebihan dan kekurangan, bentuk dan organisasi bisnis. Perseorangan terbatas atau PT. Kelebihan dari PT adalah struktur organisasinya lebih terorganisir, mudah untuk mendapatkan modal usaha, terdapat pemisah antara kekayaan pemilik serta kekayaan perusahaan. Kekurangan dari PT yaitu tidak menjamin kerahasiaan perusahaan. Jumlah pajak yang dibayar lumayan besar, modal perusahaan sama dengan biaya pendiri, serta biaya organisasi lebih besar dari persekutuan. Kepemilikan perusahaan mudah berpindah tangan. CV. Kelebihan dari CV adalah tanpa minimum modal usaha yang disetor, pengambilan keputusan lebih cepat, proses pendirian lebih mudah, sistem kepemilikan. Kekurangan dari CV yaitu tanggung jawab sekutu aktif, keterbatasan ruang lingkup bidang usaha, sangat tergantung dengan sekutu aktif, dan modal usaha ditarik kembali. Modal usaha ditarik kembali. Firma. Kelebihan dari firma, sistem pengolahan profesional, kemampuan manajemen lebih besar, pemilihan pemimpin berdasarkan keahlian, kemampuan pembentukan modal lebih besar. Kekurangan dari firma, tidak ada pemisahan kekayaan pribadi. Tanggung jawab kepemilikan tak terbatas. Rentan terjadi perselisihan dan timbul konflik kepentingan. Perseorangan. Kelebihan dari perseorangan adalah tidak memerlukan akta formal,
cocok untuk usaha relatif kecil atau mereka yang memiliki modal usaha terbatas. Pendirian perusahaan perorangan sangat mudah dan tidak terbelit-belit. Semua keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan berbentuk perseorangan. Kekurangan dari perseorangan. Sulit mengikuti tender yang diselenggarakan pemerintah. Untuk memperoleh modal dari pihak luar sangat sulit. Pemilik perusahaan bertanggung jawab terhadap hutang perusahaan. Koperasi. Kelebihan dari koperasi. Mengutamakan kepentingan anggota. Anggota koperasi berperan sebagai produsen dan konsumen. Dasar sukarela dan terbuka. Setiap anggota memilih hak suara yang sama. Kekurangan koperasi. Rendahnya kesadaran berkoperasi pada anggota. Memiliki daya saing yang lemah, konflik kepemilikan, dan kurangnya kemampuan tenaga profesional dalam pengolahan koperasi. Yayasan. Kelebihan yayasan. Bidang sosial mendirikan panti asuhan, panti jompo, rumah sakit, klinik. Bidang kemanusiaan membantu saat terjadinya bencana alam, pengungsi, tunawisma. Bidang keagamaan mendirikan pondok pesantren, madrasah, pengelolaan sarana beribadah. Kekurangan dari yayasan, keterbatasan dana yang diperlukan. Tambahan modal yang tidak tetap, keuntungan yang didapat hanya untuk menutupi biaya yang digunakan yayasan. Franchise, kelebihan. Franchise, manajemen bisnis yang sudah terbentuk, brand yang sudah terkenal, manajemen finansial lebih mudah, dukungan dan keamanan yang lebih kuat. Kekurangan, investasi yang cukup besar, dikendalikan penuh oleh franchisor, adanya pembagian keuntungan, mitra waralaba terikat dengan pemasok. Badan Usaha Milik Negara, BUMN. Kelebihan dari BUMN adalah berbagai sektor viral bagi kehidupan masyarakat dikuasai BUMN dengan dukungan dan modal dari negara langsung. Membuka jasa layanan publik yang tidak mungkin dilakukan pihak swasta. Mampu melayani kebutuhan masyarakat. Kekurangan dari BUMN. Apabila modal dari pinjaman luar negeri terlalu banyak dan sulit dibayar, maka tanggung utang negara jadi besar. Monopoli negara yang berlebihan bisa mematikan usaha-usaha dengan jenis yang sama. Sering mengalami kerugian akibat sifat usaha yang mengutamakan kepentingan publik. 5. Jenis dan contoh usaha. PT. Jenis PT. Perseroan terbatas tertutup. Contohnya adalah PT Grup Berki. Perseroan terbatas terbuka. Contohnya Bank Negara Indonesia atau TBK. Perseroan terbatas kosong. Contohnya PT Telekomunikasi Indonesia. Perseroan terbatas aktif. Contohnya PT Bank Sentral Asia. CIPI. Jenis-jenis usaha CIPI adalah CIPI bersaham. Contohnya makanan. CIPI murni. Contohnya fabrikasi mesin. CIPI campuran. Contohnya pertanian. Firma. Jenis usaha firma dagang. Contohnya firma pengudi luhur. Firma non dagang. Contoh usaha firma sumber rezeki. Firma umum. Contoh usaha firma Bangun Jaya. Perseorangan. Jenis usaha perseorangan adalah usaha pertanian. Contohnya salon. Usaha perdagangan. Contohnya les privat. Usaha jasa. Contohnya editor. Koperasi. Jenis usaha. Koperasi usaha produksi. Contohnya pertanian padi. Koperasi konsumen. Contoh usaha menyediakan bahan sandang. Koperasi simpan pinjam. Contoh usaha suku bangsa KPS. Yayasan. Jenis usaha yayasan bidang sosial. Contohnya Putra Sampurna Foundation. Yayasan bidang kemanusiaan. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Yayasan bidang keagamaan. Contohnya Habibie Center. Prancis. Jenis usaha. Produk Prancis. Contoh usaha bikin donut.
Bahan bahan usaha milik negara negara BUMN. BUMN. Jenis Jenis usaha. usaha, Perusahaan perseroan. perseroan. Contoh Contoh usaha usaha PT Kimia Farma Tbk. Perum. Perum. Contoh Perum Perum Bulog. Bulog. 6. 6. Struktur Struktur permodalan dan kontinuitas. kontinuitas. Perseroan terbatas atau PT. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, perseroan terbatas yang biasa disingkat PT adalah suatu badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian dan melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar seluruhnya terbagi dalam satu atau disebut juga dengan perputaran modal. Untuk mendirikan PT terdapat 3 sumber modal, yaitu modal dasar, modal yang ditempatkan berasal dari para pemilik, minimal 25% dari modal dasar perusahaan. Modal yang disetorkan berasal dari para pemegang saham, biasanya minimal 25% dari modal dasar. CP. CP atau yang disingkat CP adalah badan usaha, bukan badan hukum yang terdiri dari 2 sekutu, yaitu sekutu komplementer dan komanditer. Sekutu komplementer adalah sekutu aktif yang bergantung jawab dalam bidang operasional. Perusahaan yang memiliki hak untuk melangsungkan perjanjian kerja dengan hak ketiga. Sekutu komanditer adalah sekutu positif yang bertugas untuk memberi masukan guna modal persekutuan, namun tidak bertanggung jawab atas operasional perusahaan. CP terbagi menjadi 2 jenis, yaitu CP murni, CP campuran. Firma didirikan oleh beberapa pihak dengan menggunakan satu nama untuk kepentingan bersama. Modal firma berasal dari seorang langsung para pihak yang tertuang dalam kesepakatan firma. Perseorangan. Sumber modal perusahaan perseorangan adalah dari pemilik atau dapat pula menggunakan modal pinjaman. Hal ini tentu saja disebabkan karena biaya yang dibutuhkan untuk mengurus pendirian dan menggerakkan perusahaan relatif sedikit dan lebih murah. Koperasi. Modal koperasi berasal dari 2 sumber, yaitu modal sendiri dan modal luar atau modal asing. Yayasan yang didirikan oleh orang Indonesia. Aset dan modal awal harus sebesar 10 juta. Yayasan yang dibentuk oleh orang asing. Total aset dan modal awal harus mencapai 100 juta. Aset dan modal awal ini dapat berupa uang atau aset lain seperti properti dan peralatan yang digunakan untuk kegiatan operasional yayasan. Prancis. Franchise, kontinuitas antar franchise. Para waralaba biasanya memberikan pelatihan kepada terwaralaba secara berkala. Walaupun usaha waralaba dijalankan oleh pemilik yang berbeda-beda, konsumen tetap melihat brand yang sama. Oleh karena itu, kesinambung standar kualitas produk dan layanan, bahan produksi, peralatan dapur, seragam karyawan, dan hal lainnya perlu diperhatikan dalam membuka usaha waralaba.
BUMN, Badan Usaha Milik Negara. BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Sekian dari kami kelompok 4. Mohon maaf kalau ada yang tidak jelas atau kurang jelas, boleh ditanyakan melalui kolom komentar. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.